Assalamualaikum Holikers. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Saat ini gue mau menceritakan tentang film animasi yang berjudul Soul. Film ini menceritakan kisah perjalanan seorang musisi jazz bernama Joe Gardner yang sedang berjuang untuk meraih mimpinya. Namun hidup memang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Bermimpi menjadi bintang, tetapi pada kenyataannya ia hanya bekerja sebagai seorang guru musik paruh waktu. Akan tetapi, hal ini tidak menghentikannya untuk meraih cita-citanya. Bahkan pada endingnya, ia mendapatkan hal yang lebih menarik dibanding dengan cita-cita sebelumnya. Yuk langsung aja kita simak alur ceritanya. Scene pertama menampilkan Joe Gardner yang tengah mengajar di sebuah sekolah tempat ia bekerja. Terlihat para murid tidak begitu antusias, bahkan jenuh dengan kelas musik ini. Namun Joe tetap semangat memberikan pelajaran musiknya. Apalagi ketika ia melihat Connie, murid perempuannya, memainkan part solo trombonnya dengan sangat indah. Singkat cerita, di tengah-tengah ia mengajar, ada seorang wanita bernama Royo datang mengetuk pintu kelas. Royo adalah kepala sekolah yang menemui Joe untuk memberikan sebuah kabar baik kepada Joe bahwa ia sudah ditetapkan menjadi guru penuh waktu di sekolah tersebut. Akan tetapi Joe yang seharusnya gembira dengan mendengar kabar ini, ia malah kebingungan. Bukan tanpa alasan, menurut Joe, hal itu akan menghambatnya untuk meraih cita-citanya, yaitu menjadi seorang bintang dalam sebuah konser. Setelah pulang dari mengajarnya, Joe memutuskan untuk bertemu ibunya. Joe menceritakan tentang surat kerja yang ia dapat. Ibunya sangat gembira karena akhirnya Joe mendapatkan full-time job. Selang 1 menit setelah ngobrol dengan ibunya, Joe mendapatkan telepon dari mantan muridnya bernama Curly. Curly menawarkan Joe untuk bermain piano di sebuah konser bersama Dorothy Williams, seorang penyanyi jazz idolanya yang sangat ia kagumi. Tanpa pikir panjang lagi, Joe langsung berangkat ke bar untuk bertemu Dorothy Williams dengan maksud menunjukkan keahlian bermain piano kepada Dorothy. Singkat cerita, Joe menunjukkan skillsnya yang sangat baik. Ia berhasil membuat personel band yang lain sangat terkesan. Hingga Dorothy sepakat untuk mengizinkannya bermain di konser bersama dengannya jam 9 malam nanti. Dengan sangat gembira, Joe Gardner keluar dari bar dan mengabarkan kepada teman-temannya melalui telepon genggam bahwa ia akan mendapatkan konser yang selama ini ia impikan. Naasnya, saking gembira dan terlalu fokus pada handphonenya, ia terjatuh ke dalam lubang selokan sehingga membuat ia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, Joe terbangun di sebuah tempat yang sangat amat gelap dan menyadari tubuhnya berubah menjadi kecil dan berwarna biru. Ia bertemu dengan seseorang dan mengatakan bahwa dirinya telah mati dan tengah berada di tempat yang namanya The Great Beyond atau tempat di balik kehidupan. Namun Joe tidak mau berada di tempat itu karena dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya untuk bermain piano di konser yang ia impikan. Ia berbalik arah dan berlari terus-menerus hingga akhirnya ia berhasil lompat dan keluar dari tempat itu. Lalu karena ulahnya ia terjatuh ke tempat yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Disinilah inti cerita Soul bermula. Setelah jatuh dari The Great Beyond, tiba-tiba Joe berada di sebuah tempat yang jauh berbeda dari tempat sebelumnya. Kali ini ia melihat banyak sekali makhluk-makhluk kecil berwarna biru namun bertingkah seperti anak-anak. Hingga sosok makhluk tinggi dan berwarna putih yang bernama Jerry menghampirinya. Jerry mencoba menjelaskan bahwa tempat ini bernama The Great Before yang biasa mereka sebut dengan Youth Seminar. Tempat ini menjadi tempat untuk ajang seminar bagi para jiwa atau roh yang belum dilahirkan ke dunia. Di tempat inilah Joe menemukan sebuah portal yang bisa mengantarkan para roh untuk pergi ke bumi dan menjadi manusia. Portal itu biasa mereka sebut sebagai portal bumi. Langsung pada saat itu juga Joe mengendap-endap berusaha menghindari pengawasan Jerry untuk masuk ke portal bumi. Seketika Joe langsung melompat ke dalam portal bumi tersebut. Tapi hal aneh terjadi. Joe malah terhempas naik ke atas dan sama sekali tidak bisa mendekati bumi. Dan kembali muncul ke titik pertama, dia menginjak The Great Before. Berulang kali dia mencoba, tapi hal yang sama tetap terjadi. Hingga akhirnya Jerry menemukan Joe dan memberikan pilihan kepada Joe untuk menjadi penasehat para roh atau kembali ke The Great Beyond.
Namun agar tetap memiliki kesempatan, Joe memilih untuk menjadi penasehat bagi para roh dan membantu mereka menemukan percikan untuk mendapatkan kartu bumi. Pada saat yang sama, sesosok makhluk bernama Terry yang bertugas untuk menghitung para roh di The Great Beyond menemukan hal yang janggal, yaitu dia menyadari bahwa ada satu roh yang menghilang dari perhitungannya. Terry pun pergi ke youth seminar untuk melaporkan kejadian ini kepada Jerry. Di waktu yang sama, Joe masuk ke tempat seminar di mana para penasehat dikumpulkan dan diberikan tugas untuk membantu rekan roh mereka mendapatkan kartu bumi. Kartu bumi inilah yang nantinya akan menjadi tiket bagi para roh agar bisa sampai ke bumi. Sebuah kekeliruan terjadi. Ternyata Joe memakai tanda pengenal yang bernama Dr. Borgensen. Pada saat itu pula lah ia dipanggil untuk melakukan tugasnya menemui roh bernama Number 22. 22 adalah roh yang sudah sangat lama tinggal di youth seminar. Dia terlihat sangat nakal dan sering membantah. Padahal dia sering dibimbing oleh para penasehat terkenal seperti Gandhi, Abraham Lincoln, dan Bunda Teresa. Pada saat itu mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang bernama Hall of You. Tempat ini memperlihatkan momen hidup para penasehat yang bertujuan untuk menginspirasi para roh lain. Pada saat itulah Joe diberitahu bahwa sebenarnya 22 benar-benar tidak ingin pergi ke bumi. 22 merasa lebih senang tinggal di tempat saat ini ia berada. Joe terlihat bingung. Joe mengakui bahwa dirinya bukanlah Dr. Borgensen. Lalu 22 langsung mengeluarkan sebuah alat untuk mengetahui dengan siapa sebenarnya ia bicara. Seketika muncullah momen kehidupan Joe yang sebenarnya. Dari mulai momen ketika Joe masih muda, momen ketika pertama kali ayahnya mengenalkan musik jazz kepada Joe, ketika Joe mendapatkan penolakan kerja, momen ketika Joe mengajar, hingga ia melihat momen bahwa dirinya sedang terbaring koma di rumah sakit. Joe tidak mau menyerah begitu saja. Dengan dituntun oleh 22, mereka berdua pergi ke Hall of Everything dengan harapan mendapatkan percikan yang dapat memberikannya kartu bumi. Di tempat inilah para roh mencari kesukaan, profesi, atau hobi mereka sehingga mereka mendapatkan percikan itu. Berbagai hobi dan profesi mereka coba, mulai dari makanan, pemadam kebakaran, melukis hingga pustakawan, namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Keluar dari The Hall of Everything, Joe dan 22 bertemu dengan Jerry. Jerry langsung mengatakan bahwa waktunya sudah habis dan Joe harus kembali ke The Great Beyond. Karena menurut Jerry, si 22 ini tidak pernah terlihat bersemangat seperti ini, akhirnya Jerry memutuskan untuk memberikan 22 kesempatan lagi. Joe dan 22 langsung pergi ke dalam sebuah kotak. Kotak ini menjadi markas 22 selama ini. Di dalam kotak ini ada sebuah portal yang membawa mereka ke dimensi yang lain. Di dimensi inilah orang-orang yang berada di dunia dan melakukan sesuatu dengan penghayatan mendalam berada, yaitu ruang antara fisik dan spiritual. Mungkin kata kita mah kondisi khusyuk kali ya, sehingga membuat mereka naik kepada dimensi spiritual seperti ini. Tiba-tiba saja Joe dan 22 dikejar oleh sesosok makhluk hitam yang menyeramkan. Pada saat itulah Moonwind, sahabat 22, datang menolong mereka. Moonwind menjelaskan, dalam dimensi ini terdapat roh-roh tersesat yang sangat terobsesi dengan suatu hal sehingga membuat mereka cemas dan tersesat di sini. Moonwind dan kawan-kawannya melakukan suatu ritual agar roh tersesat itu kembali ke tubuh duniawinya. Mereka membuat sebuah lingkaran di atas pasir menggunakan sebuah tongkat, dan lingkaran itu berubah menjadi sebuah portal yang menghubungkan antara roh dan jasad aslinya. Seketika Joe merebut tongkat itu dan membuat lingkaran yang sama, namun bukan malah melihat jasadnya. Portal itu malah membuka pintu ke The Great Beyond yang pada intinya Joe benar-benar sudah mati. Moonwind mengajak Joe dan 22 naik ke kapalnya untuk menuju ke suatu tempat. Di kapalnya, Moonwind dan teman-temannya menjelaskan bahwa tubuh mereka masih hidup di bumi. Mereka sangat menghayati apa-apa yang mereka lakukan sehingga bisa membuat mereka berada pada dimensi ini.
Sesampainya di tempat yang mereka tuju, Moonwind membuat sebuah lingkaran serta menuntun Joe untuk melakukan sebuah meditasi. Ketika Joe mencapai titik fokus, lingkaran itu berubah menjadi portal dan menunjukkan jasad Joe yang sedang terbaring di rumah sakit. Joe melompat dengan tidak sabaran sehingga membuat 22 ikut terjatuh ke dalam portal itu. Secara tidak sengaja, Joe malah masuk ke tubuh seekor kucing dan 22 masuk ke tubuh Joe. Ketika dokter masuk ke dalam ruangan, Joe yang menjadi seekor kucing mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi jelas dokter bingung karena bahasa Joe menjadi bahasa kucing. 22 mencoba menjelaskan kepada dokter, namun menurut dokter, ini adalah halusinasi akibat obat yang diberikan. Ketika dokter dan para perawat pergi, Joe dan 22 memutuskan untuk kabur dari rumah sakit dan mencari Moonwind. 22 tampak sangat bingung dan cemas. Ini pertama kalinya ia berjalan di atas muka bumi. Joe pun panik dan tidak sengaja mencakar tubuh 22. 22 lari ketakutan sampai-sampai nyaris tertabrak mobil. 22 merasakan perutnya bergemuruh. Jelas sekali itu karena kelaparan. Dengan inisiatifnya, Joe yang sebagai kucing mencuri sepotong pizza dan memberikannya kepada 22. Ia sangat terkesan dengan rasa pizza yang sangat lezat itu. Setelah menghabiskan pizzanya, Joe dan 22 langsung beranjak pergi untuk kembali mencari Moonwind. Akhirnya, Joe dan 22 berhasil menemukan Moonwind dan segera menyadarkannya. 22 menjelaskan kepada Moonwind apa yang telah terjadi. Moonwind mengatakan bahwa dia bisa mengembalikan roh dan tubuhnya kembali seperti semula. Ia mengatakan bahwa Joe harus menemuinya jam 6.30 di The Half Knot. Setelah itu Joe memutuskan untuk kembali ke apartemennya untuk mandi, ganti baju, dan lain sebagainya. Joe menuntun 22 untuk menghentikan taksi. Tak disangka taksi yang hendak ditumpanginya berisi Dorothy Williams dan rekan-rekannya yang baru saja menaiki taksi tersebut. Seketika Joe mendorong 22 agar masuk ke dalam taksi. Sesampainya di apartemen, Joe menyuruh 22 untuk memakai celana. Dan tiba-tiba saja telepon berdering. Ternyata Curly mengirim sebuah pesan suara yang intinya Dorothy terkejut melihat Joe dalam kondisi yang sangat berantakan dan memutuskan untuk menggantikan Joe dengan Robert pada konsernya malam nanti. Tapi Curly mengatakan bahwa jika Joe bisa hadir lebih awal dengan berpakaian rapi, maka Joe masih memiliki kesempatan untuk bermain piano pada konsernya. Setelah mendengar pesan dari Curly, tiba-tiba Connie datang mengetuk pintu dan mengatakan bahwa ia berniat untuk berhenti dalam kelas musik Joe. Karena kaget dengan pernyataan Connie, Joe dan 22 menghampirinya. Di tangga apartemen itu, Connie berusaha memainkan solo trombonnya. Hal ini membuat 22 terkejut karena Connie memainkan trombon dengan sangat-sangat indah. Seketika Connie merubah niatnya dan memutuskan untuk tetap berada di kelas musiknya. Setelah muridnya pergi, 22 berpikir bahwa percikan itu mungkin saja bisa ditemukan di bumi dan mendapatkan kesempatan untuk hidup seperti sedia kala. Joe langsung menyuruh 22 untuk mandi serta berdandan. Joe mulai berpikir untuk mencukur rambutnya karena terlihat sangat berantakan. Namun karena Joe terpeleset, secara tidak sengaja ia malah menjadikan rambutnya sendiri pitak di tengahnya. Alih-alih ingin merapihkannya, ia malah membuat dirinya terlihat semakin berantakan. Di sisi lain, Terry telah menemukan roh yang hilang dari perhitungannya. Ia sudah mengetahui bahwa Joe lah yang kabur dari The Great Beyond. Dan dia segera melaporkan temuannya itu kepada Jerry. Terry memutuskan bahwa dirinya akan pergi ke bumi untuk menemukan Joe. Ia langsung membuka portal bumi dengan tangannya dan melompat ke dalam sana. Pada saat yang sama, Joe dan 22 hendak pergi ke tempat pangkas rambut untuk merapihkan rambutnya yang pitak. Ketika jasad Joe dicukur, Joe dan 22 belajar beberapa hal mengenai kehidupan dari si tukang cukur itu. Selesai dengan rambutnya yang baru, Joe dan 22 berjalan keluar. Pada saat itulah Terry menemukan Joe yang sedang berjalan. Terry bergegas mendekati 22
yang ia kira adalah Joe dan membuat sebuah jebakan berupa portal. Namun sayangnya orang yang masuk ke dalam jebakan itu bukanlah Joe Gardner. Dan hal itu membuat orang tersebut sangat ketakutan. Sepanjang perjalanan, 22 merasa sangat terkesan dengan berbagai macam hal mengenai bumi serta kehidupannya. Di tengah perjalanannya, 22 yang sangat gembira sampai tak terkendali hingga dia terpeleset dan tidak sengaja menyebabkan celana yang dikenakannya robek. Akhirnya, Joe dan 22 memutuskan untuk pergi ke toko jahit milik ibunya. Sesampainya mereka di sana, Joe mendapati bahwa ibunya sudah mengetahui tentang konser dan pertunjukannya bersama Dorothy Williams. Di sini mulai terjadi perdebatan antara Joe dengan ibunya. Semua ini dikarenakan ibunya tidak mau Joe terobsesi dengan musik dikarenakan musisi selalu mengalami penghidupan yang sulit sebagaimana yang dialami oleh ayahnya Joe semasa hidupnya. Dengan perlahan, Joe menuntun 22 untuk mengulangi setiap perkataannya. Ia mulai mengungkapkan bagaimana perasaannya yang sesungguhnya. Terjadilah dialog dari hati ke hati dengan ibunya. Setelah Joe mengungkapkan perasaannya, ibu Joe akhirnya luluh dan memberikan Joe setelan jas yang selalu dipakai ayahnya ketika konser. Lalu Joe dan 22 kembali berjalan untuk menemui Moonwind sebagaimana yang sudah dijanjikan sebelumnya. Namun ketika tiba di tempat tujuannya, 22 merasakan kenyamanan hidup di bumi. Ketika Moonwind datang, 22 kabur membawa tubuh Joe karena tidak ingin melepaskan tubuhnya itu. Joe langsung mengejar 22. Dalam pengejaran itu, Terry telah membuat sebuah jebakan portal untuk membawa roh itu kembali. Ketika roh Joe terlepas dari tubuh kucing, Joe berusaha untuk meraih tubuh Joe yang asli. Namun Terry tidak membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya Joe dan 22 berhasil dibawa kembali ke Yusminar oleh Terry. Pada saat itulah secara tidak sadar 22 telah mendapatkan kartu bumi. Dengan berwajah kesal, 22 memberikan kartu bumi itu kepada Joe dan pergi meninggalkan Joe begitu saja. Joe yang heran bertanya-tanya kepada Jerry, apa sebenarnya tujuan hidup 22? Jerry langsung menjelaskan bahwa percikan itu bukanlah tujuan hidup bagi para roh, tetapi tujuannya adalah makna hidup itu sendiri. Dengan kartu bumi di tangan Joe, dia langsung menuju portal bumi untuk kembali ke tubuhnya. Joe yang sudah sadar langsung bangun dan bergegas menuju bar tempat di mana ia akan melakukan pertunjukannya. Sesampainya Joe di sana, ia bertemu dengan Curly. Curly mengatakan bahwa Joe sudah terlambat. Namun seperti biasanya, Joe tidak mau menyerah. Dia langsung menemui Dorothy dan berbicara dengannya. Dengan berat hati, Dorothy mengizinkan Joe bermain di konsernya. Di panggung bar tersebut, Joe memainkan pianonya dengan sangat baik dan indah. Setelah permainan pianonya selesai, semua penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan dengan sangat meriah. Joe sangat terkesan dengan pencapaiannya. Sesudah pertunjukannya, Joe bertemu dengan Dorothy dan menanyakan apa selanjutnya. Dorothy menjawab, kita kembali besok dan melakukannya lagi. Joe langsung merasa heran. Dia mengira bahwa semua akan terasa berbeda setelah dia menjalani pertunjukannya. Dorothy memahami apa yang Joe maksudkan. Lalu Dorothy menyampaikan sebuah kisah tentang seekor ikan kecil yang menghampiri ikan tua. Ikan kecil itu mengatakan, aku ingin menemukan sesuatu yang mereka sebut dengan samudra. Si ikan tua menjawab, kau sedang berada di dalamnya. Ini, kata ikan kecil itu, ini hanyalah air. Yang aku mau adalah samudra. Dalam perjalanan pulang hingga sampai di apartemennya, Joe berusaha memahami apa yang dimaksud Dorothy tadi. Joe duduk di depan piano tuanya sambil memandangi barang-barang milik 22. Dengan lembut ia mulai memainkan pianonya sambil membayangkan hari-hari yang telah ia lalui. Saking menghayatinya, Joe sampai kepada zona antara fisik dan spiritual. Di sana ia bertemu dengan Moonwind. Joe langsung menanyakan keberadaan 22. Sayang sekali, Moonwind mengatakan bahwa 22 telah berubah menjadi jiwa yang tersesat. Ketika mereka menemukan 22, Joe dan Moonwind langsung mengejarnya, berusaha untuk menyadarkan 22 kembali. 22 keluar dari zona.
dan membuat beberapa kerusakan dan kepanikan di Yus Minor. Joe yang berusaha menenangkannya malah dimakan oleh 22 yang menyebabkan Joe terjebak dalam tubuh gelap 22 tersebut. Joe terus berusaha membujuk 22 untuk kembali ke keadaan semula. Dan seketika 22 berubah menjadi roh kecil sebagaimana biasanya. Joe langsung memberikan kartu bumi miliknya kepada 22. Namun 22 mengatakan konsekuensinya adalah jika kartu bumi Joe diberikan kepada 22, maka Joe tidak bisa kembali ke bumi. Namun Joe merasa tidak apa-apa dengan hal itu. Dia merasa sudah cukup untuk hidup di bumi. Akhirnya Joe dan 22 berpisah saat di dalam portal bumi. Joe kembali ke The Great Beyond untuk menghadapi kematiannya. Namun ketika penantiannya itu, tiba-tiba saja Jerry datang dan memberikan satu kesempatan lagi bagi Joe untuk hidup di bumi. Ketika Joe ingin melangkah ke dalam portal bumi, Jerry bertanya kepada Joe, "Bagaimana caramu menghabiskan hidupmu nanti?" Joe mulai melangkah dan mengatakan padanya, "Aku akan menikmati hidup setiap menitnya." Nah, Holikers, itu adalah akhir kisah perjalanan hidup seorang Joe di film Soul. Nah, buat gue, film ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur di dalam hidup setiap menit dan setiap detiknya. Bagi kalian gimana, Holikers? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tunggu tayangan berikutnya, film-film apa lagi yang akan kita ceritakan alur ceritanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.